Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurifda Aiza Hakimaldia, mahasiswi semester 6, program studi Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Gizi Klinik Komprehensif. Di video ini saya akan membuat menu makan pagi untuk pasien sirosis hati dengan nama hidangan formula pagi. Dengan bahan makanan ada tepung beras, telur ayam, tempe, bayam, minyak, gula, dan air putih. Nah, di video ini ada proses pembuatan menu, yaitu mulai dari persiapan bahan makanan, alat-alat yang akan dibutuhkan untuk memasak, proses memasak beserta penyajiannya, lalu penjelasan terkait menu yang saya buat. Langsung aja, yuk kita simak videonya. Pertama-tama kita siapkan bahan makanan. Ini ada tepung beras, kemudian ada telur ayam, lalu ada tempe, lalu ada sayur bayam, kemudian ada gula pasir, ini ada minyak, dan yang terakhir adalah air putih. Nah, kita timbang bahan makanannya. Masing-masing bahan makanan ditimbang sesuai dengan takaran yang telah disusun. Lalu kita siapkan alat-alat yang akan kita butuhkan untuk memasak. Dimulai dari untuk melumatkan, untuk merebus, untuk mengukus. Nah, ini blender untuk melumatkan bahan makanan. Kemudian ada spatula, ada panci, dan ada panci kukus. Nah, kita masuk ke dalam proses pemasakan. Pertama-tama kita siapkan air, lalu nyalakan kompor, rebus air tadi hingga mendidih. Setelah mendidih, kita rebus telur sampai matang. Kemudian, di sisi lain kita rebus bayam hingga mendidih. Lalu, kita siapkan alat kukus. Tambahkan sedikit air, kemudian masukkan tempe ke dalam panci kukus. Lalu tutup. Kemudian kukus tempe hingga matang. Nah, masuk ke proses pelumatan bahan makanan. Nah, masukkan telur ke blender, tambahkan sedikit air. Kemudian tutup. Lalu nyalakan blender, lumatkan telur hingga halus. Lalu, bayam yang sudah direbus tadi kita masukkan ke blender. Tambahkan sedikit air. Lalu lumatkan bayam hingga halus. Kemudian tempe yang sudah kita kukus tadi kita masukkan ke dalam blender. Tambahkan juga sedikit air, lalu lumatkan tempe hingga halus. Nah, setelah semuanya selesai, bahan makanan sudah dilumatkan semua, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu masukkan air 407 ml, lalu masak hingga mendidih. Nah, setelah air mendidih, kita masukkan tepung beras, lalu aduk hingga rata. Kemudian masukkan telur lumat dan tempe lumat tadi.
ke dalam pemasakan, lalu aduk hingga merata. Lalu masukkan bayam lumat, aduk hingga rata. Tambahkan gula, lalu aduk. Nah, setelah menambahkan gula, kita tambahkan minyak. Lalu aduk minyak hingga merata. Nah, setelah semua bahan makanan telah dicampurkan, kita tunggu sampai matang. Nah, lalu kita sajikan makanan cair kental ke dalam gelas. Ini dia formula pagi yang telah dibuat tadi. Dengan bahan makanan yang telah disebutkan. Nah, itu tadi proses pemasakannya. Jadi, nama masakannya itu adalah formula pagi untuk pasien sirosis hati. Nah, diberikannya pada waktu pagi. Rentang waktunya jam 6 sampai jam 8 pagi. Kemudian prinsip diet. Yang pertama, terapi diet yaitu menggunakan diet HT2. Makanan pasien dengan diet HT2 diberikan sebagai makanan perpindahan dari diet HT1 kepada pasien yang nafsu makannya cukup. Nah, bentuk makanannya itu mudah cerna, cukup mengandung energi, zat besi, vitamin A, dan vitamin C dengan tujuan untuk mencegah kerusakan hati lebih lanjut yang progresif. Nah, bentuk makanan yaitu cair kental. Kenapa diberikannya cair kental? Karena dalam syarat diet, makanan diberikan berbentuk cair. Karena pasien mengalami sulit menelan, maka dari itu diberikannya makanan cair kental. Bentuk makanan yang mudah cerna, sesuai dengan kemampuan saluran cerna dan daya terima pasien. Cara pemberiannya itu melalui enteral, NGT atau nasogastric tube atau tabung nasogastric enteral. Nah, alat ini digunakan untuk memasukkan nutrisi cair dengan selang plastik yang dipasang melalui hidung sampai lambung. Nah, dia diberikan karena pasien tidak mampu untuk mengkonsumsi makanan dengan cara biasa atau secara oral. Kemudian ada syarat diet. Nah, syarat diet yang pertama yaitu energi cukup, yaitu 35 kilokalori per kilogram berat badan. Lemak cukup sekitar 25% dari kebutuhan energi total. Protein cukup yaitu 1 gram per kilogram berat badan. Karbohidrat 60-70% atau sesuai kebutuhan. Kemudian yang kelima, makanan diberikan dalam bentuk cair. Nah, kali ini makanan diberikan dalam bentuk cair kental. Pada makanan cair kental dengan diet HT2 pada formula pagi ini memiliki kandungan gizi, energi, zat gizi makro, dan zat gizi mikro. Nah, kandungan gizi energi 406 kilokalori, protein 17,5 gram, lemak 17,2 gram, karbohidrat 55,2 gram, vitamin A 493,8 mg, vitamin C
24,8 mg, vitamin E 1,1 mg, zat besi 4,3 mg, zinc atau seng sama dengan 1,4 mg. Persen kebutuhan pada formula pagi ini yaitu energi 20%, protein 30%, lemak 19%, karbohidrat 19%, vitamin A 62%, vitamin C 25%, vitamin E 9%, zat besi 28%, zinc atau seng 20%. Nah, itu persen kebutuhan dari masing-masing zat gizi pada formula pagi dengan bentuk makanan cair kental ini. Alasan mengapa saya memilih untuk menyusun dan membuat menu tersebut untuk pasien sirosis hati ini adalah agar makanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan zat gizi pasien sesuai dengan kemampuan saluran cerna dan daya terima pasien. Karena food recall menunjukkan bahwa sebelumnya asupan pasien ini inadequate, yaitu kurang dari 80% dari kebutuhan pasien. Energi 65,5%, lemak 69,9%, karbohidrat 52,2%, dan proteinnya berlebih. Makanan yang saya berikan ini adalah cukup mengandung energi, zat gizi makro, dan zat gizi mikro. Yaitu diantaranya zat gizi mikro ada zat besi, vitamin A, dan vitamin C. Untuk mencegah kerusakan hati yang lebih progresif, yang lebih lanjut. Nah, itu videonya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.